Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai limit fungsi aljabar. Yang akan saya jelaskan yaitu limit fungsi menuju A dan limit fungsi menuju tak hingga. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, pertama definisinya. Jadi pernyataan fungsi fx sama dengan L menunjukkan bahwa jika x mendekati A tetapi x tidak sama dengan A, maka nilai fungsi fx mendekati L dapat ditulis limit x mendekati A dari fungsi fx sama dengan L. Nah, ini adalah cara penulisan limitnya ya. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati A. Di sini kita akan belajar bagaimana cara penyelesaian soal-soal mengenai limit fungsi aljabar menggunakan substitusi, pemfaktoran, dan perkalian akar sekawan. Oke, silahkan disimak baik-baik. Nah, untuk limit fungsi fx untuk x menuju A, nah di sini ada langkah-langkah untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, yang pertama adalah tentukan nilai limit fungsi fx dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan A pada fungsi fx. Dengan demikian kita memperoleh limit x menuju A dari fungsi fx sama dengan fa. Nah, jadi langkah pertama teman-teman bisa substitusikan nilai x sama dengan A ke dalam rumus fungsi limitnya. Nah, jika diperoleh fa tidak sama dengan 0/0, maka nilai limit fungsinya telah diperoleh. Berarti bisa menggunakan substitusi. Nah, jika fa sama dengan 0/0 bentuk tak tentu, maka harus ke langkah kedua. Nah, langkah kedua adalah teman-teman harus mencari nilai limitnya dengan cara memfaktorkan atau mengalihkan dengan akar sekawan. Tuh, jadi langkah pertama yang paling mudah bisa menggunakan substitusi, tetapi jika nilainya 0/0 maka harus menggunakan pemfaktoran atau mengalihkan dengan akar sekawan. Contohnya seperti apa bisa dilihat ya teman-teman untuk contoh soalnya. Ya, kita akan coba menggunakan metode substitusi. Di sini ada penjelasannya. Jika fungsi fx mempunyai nilai tertentu untuk x sama dengan A, maka limit x menuju A dari fungsi fx sama dengan fa, asalkan fa tidak sama dengan 0/0. Jadi syaratnya adalah hasilnya tidak 0/0, maka teman-teman bisa menggunakan metode substitusi. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan nilai fungsi limit T menuju 4 dari fungsi 4T plus 2. Nah, kita akan coba mensubstitusikan. Nah, nilai X sama dengan A, artinya di sini T sama dengan 4. Nah, kita akan mensubstitusikan ke fungsinya. Fungsi 4T plus 2, T-nya itu adalah 4. Nah, jadi seperti ini. Limit T menuju 4 dari fungsi 4T plus 2, kita substitusikan T-nya sama dengan 4, jadi 4, T-nya berubah jadi 4, 4 dikali 4 ditambah 2. 4 dikali 4, 16, ditambah 2 adalah 18. Nah, nilainya tidak 0/0, maka teman-teman sudah memperoleh nilai limitnya adalah 18. Jadi tidak perlu menggunakan pemfaktoran atau perkalian akar sekawan. Lalu contoh yang lainnya seperti ini. Tentukan limit fungsi limit x menuju minus 2 dari fungsi x kuadrat min 4 per 2 min x. Nah, berarti di sini x sama dengan A-nya adalah x sama dengan minus 2. Nah, kita substitusikan. Seluruh x-nya kita rubah. Di sini x-nya kita rubah menjadi minus 2. Jadi limit x menuju minus 2 dari x kuadrat min 4 per 2 min x
Jadi X-nya berubah jadi min 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 dikurang X-nya minus 2. Minus 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikurang 4, 0. 2 minus ketemu minus adalah plus. 2 ditambah 2 jadi 4. Nah, ini contoh yang bisa menggunakan substitusi karena nilainya tidak sama dengan 0 per 0 atau di sini hasilnya 0. Nah, itu kurang lebih contoh jika teman-teman mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal tentang limit menggunakan substitusi. Nah, contohnya bagaimana sih untuk yang pemfaktoran dan akar sekawan? Nah, kita lihat contoh setelahnya. Nah, di sini pemfaktoran akan bisa kita gunakan jika saat kita substitusi langsung, maka diperoleh nilainya itu sama dengan 0 per 0. Jadi kita harus menggunakan pemfaktoran. Pemfaktoran ini sebetulnya dari materi yang sudah teman-teman pelajari ya, cara pemfaktoran seperti biasa. Hanya saja di sini kita soal-soalnya ada di limit fungsi aljabar. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada soal limit X menuju A dari X min 2 dikurang 2X min 4. Yang ditanya adalah nilai limitnya. Kita akan coba mensubstitusi langsung. Berarti di sini soalnya kita akan rubah, berarti X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan semua X-nya jadi 2. Berarti 2 dikurang 2 per 2, X-nya berubah juga jadi 2, dikurang 4. 2 dikurang 2, 0. 2 dikali 2 itu 4. 4 dikurang 4 juga 0. Nah, ini contoh yang kita tidak bisa substitusi langsung karena nilainya adalah 0 per 0. Sehingga kita harus menggunakan pemfaktoran atau akar sekawan. Nah, di sini cocoknya adalah menggunakan pemfaktoran. Cara pemfaktorannya seperti apa? Nah, lihat dari soalnya. Bagian penyebut atau pembilang yang bisa difaktorkan. Di sini yang pembilangnya sudah sederhana, maka kita akan sederhanakan atau faktorkan si penyebutnya. Di sini ada 2X min 4. Kita akan sederhanakan. 2X min 4. Persamaan di sini adalah ada 2, ada 4. 2 dan 4 faktornya adalah bisa dibagi sama-sama dibagi 2. Nah, kita akan simpan 2-nya di depan. Seperti ini. 2 dikali berapa yang akan kita simpan di sini? Hasilnya adalah 2X. Berarti 2X. Di sini X. Lalu di sini operatornya dikurang. Berarti X dikurang 4 dibagi 2 adalah 2. Atau 2 dikali berapa? Hasilnya adalah 4. Berarti 2 dikali 2. Seperti itu cara pemfaktorannya. Jadi limit X menuju 2 dari X min 2 per 2X min 4 kita bisa rubah menjadi limit X menuju 2 dari X min 2 per 2 dikali X min 2 dari sini. Nah, ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret, hasilnya 1. Maka nilai limitnya adalah 1 per 2. Seperti itu. Jadi beda nilainya ya jika kita substitusi dan jika kita lakukan pemfaktoran. Nah, contoh yang lainnya bisa diperhatikan. Tentukan nilai limit fungsi dari limit X menuju 3, X kuadrat min X min 6 per X kuadrat min 9. Nah, misalkan kita akan coba substitusi langsung seperti soal yang pertama. Nah, kita bisa substitusikan X sama dengan 3. Berarti semua nilai X-nya kita rubah menjadi 3. Jadi 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 6 per 3 kuadrat min 9. 3 kuadrat adalah 9. 9 dikurang 3, 6 dikurang 6, 0.
3 kuadrat juga 9. 9 kurang 9 adalah 0. Maka hasilnya 0 per 0. Nah, setelah teman-teman dapat 0 per 0, artinya kita harus faktorkan soalnya. Tidak bisa disubstitusi. Nah, caranya lihat penyebut dan pembilang. Dua-duanya harus difaktorkan karena dia berbentuk kuadrat. Nah, kita faktorkan satu persatu. Untuk yang pertama, yang pembilang x kuadrat min x min 6. Nah, kita akan faktorkan. Karena di sini variabelnya x, kita simpan x-nya di depan. Oke, masih ingat teman-teman untuk mencari angka di sini? Berapa dikali berapa hasilnya? Ini minus 6. Nah, kalau ditambah hasilnya adalah ini minus 1. Minus 1 adalah minus 1x. Jadi koefisiennya adalah minus 1. Nah, berarti angkanya adalah 3 dan 2. Nah, yang negatif yang mana? Karena hasil penjumlahannya negatif, berarti yang negatif adalah yang terbesar. Yang terbesar adalah 3, berarti minusnya adalah 3. Minus 3 dikali 2 adalah minus 6. Minus 3 ditambah 2 adalah minus 1. Nah, kita simpan angkanya di sini. Berarti x min 3 dan x plus 2. Di sini minus, di sini plus. Jadi x min 3 dan x plus 2. Untuk yang penyebut, berbentuknya kan x kuadrat min 9. Nah, teman-teman bisa rubah 9-nya menjadi berapa pangkat 2. Kita rubah jadi pangkat kuadrat. X kuadrat 9, berapa pangkat 2 hasilnya 9 adalah 3. Kita rubah 9-nya menjadi 3 kuadrat. Nah, masih ingat pemfaktoran yang berbentuk A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi A min B dikali A plus B. Nah, dari soal ini A-nya itu adalah X, B-nya itu adalah 3. Berarti bisa kita rubah menjadi X min 3 dikali X plus 3. Nah, ini adalah pemfaktoran yang akan kita pakai untuk penyelesaian soal limit x. Oke. Nah, jadi limit x menuju 3 dari x pangkat 2 min x min 6 per x kuadrat min 9 difaktorkan menjadi limit x menuju 3 dari x min 3 dikali x plus 2 yang ini. Ini di sini. Lalu x min 3 dikali x plus 3 dari sini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ada kesamaan yang bisa kita sederhanakan, yaitu x min 3 dibagi dengan x min 3. Nah, berarti sisanya adalah x plus 2 dan x plus 3. Setelah ini, teman-teman bisa substitusikan x sama dengan 3 ke dalam fungsi yang ini. Jadi, 3 plus 2 per 3 plus 3. Maka hasilnya adalah 5 per 6. Ini adalah hasil limit atau nilai limit dari fungsi limit x menuju 3 dari x kuadrat min x min 6 per x kuadrat min 9. Seperti itu contoh untuk pemfaktoran. Nah, di sini kita akan coba metode mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, contohnya seperti apa? Teman-teman masih ingat materi tentang merasionalkan penyebut? Nah, bisa diterapkan di sini untuk mengalihkan dengan akar sekawan. Misalkan contohnya seperti ini. Tentukan nilai limit fungsi limit x menuju minus 2 dari x plus 2 per 2 min akar 10 plus 3x. Jadi ciri-cirinya teman-teman menggunakan metode mengalihkan dengan akar sekawan bila salah satu penyebut atau pembilangnya itu berbentuk akar.
Jadi bisa menggunakan perkalian akar sekawan. Kalau tadi kan dia berbentuknya perpangkatan, makanya difaktorkan. Nah, kalau ketemu bentuknya akar seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan metode akar sekawan. Nah, bisa juga dicoba kalau di substitusi langsung. Hasilnya akan 0 ya, 0 per 0. Jadi, teman-teman harus tetap mencari menggunakan akar sekawan. Jadi, kalau di substitusi nilainya 0 per 0. Oke, cara akar sekawan gimana? Jadi, ada soal, ini limit X menuju minus 2 dari X plus 2 per 2 min akar 10 plus 3X. Nah, masih ingat cara merasionalkan penyebut. Jika ada 3 per akar 2 plus 1, maka untuk merasionalkannya itu dikali dengan penyebutnya. Dikali dengan akar 2, karena di sini plus, akar sekawannya adalah minus 1. Jadi dia berlawanan. Ketika di sini positif berarti di sini negatif. Ketika di sini negatif, maka di sini positif. Begitupun di sini. Nah, teman-teman lihat yang berbentuk akarnya di bawah. Nah, ini tandanya adalah minus. Berarti bisa kita kalikan dengan akar sekawannya adalah 2 plus akar 10 plus 3x per 2 plus akar 10 plus 3x. Jadi yang di dalam akarnya itu satu kesatuan sehingga tandanya tidak berubah. Yang berubah adalah tanda yang sebelah sini, yang minus yang ini. Minus jadi plus. Nah, tinggal kita kalikan. X plus 2 dikali 2 plus akar 10 plus 3x. Ya. Kalau ada A min B dikali A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Di sini A min B, di sini A plus B. Berarti teman-teman tinggal kalikan A dikali A kuadrat berarti 2 dikali 2 minus 10 plus 3x dikali akar 10 plus 3x. Oke, hasilnya adalah ini. Hasil perkaliannya adalah 2 dikali 2 itu 4. Masih ingat? Akar A dikali akar A itu sama dengan A. Maka akar 10 plus 3x dikali akar 10 plus 3x menjadi 10 plus 3x. Seperti itu. Yang atasnya tidak kita operasikan ya. Kita akan operasikan di bagian bawah. Oke, lalu kita akan operasikan yang bawah nih. 4 dikurang 10 plus 3x. Artinya 4 dikurang untuk kurungnya agar dia hilang. Berarti minus dikali 10 jadi minus 10. Minus dikali 3x jadi minus 3x. Jadi 4 dikurang 10 dikurang 3x. Nah, hasilnya adalah minus 3x minus 6. 4 dikurang 10 adalah minus 6. Jadi minus 3x minus 6. Nah, sampai sini kita sederhanakan lagi nih. Minus 3x sama minus 6 akan kita rubah menjadi x plus 2. Minus 3x minus 6 akan kita rubah faktorkan atau kita akan faktorkan jadi x plus 2. Nah, berapa dikali berapa hasilnya itu minus 3x. Berapa dikali x jadi minus 3x adalah minus 3. Min 3 dikali 2 adalah minus 6. Jadi pemfaktorannya adalah ini. Jadi minus 3 dikali x plus 2. Kenapa kita faktorkan? Agar kita bisa sederhanakan. X plus 2 bisa kita coret dengan x plus 2. Seperti itu. Nah, setelah itu tinggal ini kan 2 plus akar 10 plus 3x per min 3. Nah, teman-teman bisa substitusikan. Nilai x-nya sama dengan minus 2. Berarti x di sini berubah jadi minus 2. Jadi 2
ditambah akar 10 plus 3 dikali minus 2 per minus 3. 3 dikali minus 2 adalah minus 6. 10 dikurang 6 adalah 4. 2 ditambah akar 4 per minus 3. Akar 4 adalah 2. Jadi 2 ditambah 2, 4, jadi minus 4 per 3. Nah, ini adalah hasil dari perkalian akar sekawannya. Nah, kurang lebih seperti itu contoh mengenai limit fungsi dari X menuju A dengan metode substitusi langsung, metode pemfaktoran, dan metode akar sekawan. Oke, silakan dipelajari lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.